Hari ini aku mau lanjutin lagi nih film Gua Haryungnya. Siapa nih yang nungguin film ini tayang? Sekarang kita udah masuk di episode 17 loh. Cepet banget ya. Yaudah yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Setelah semalam mengalami kejadian yang sangat menyedihkan, esok harinya Haryung memutuskan untuk mencari buku di kedai Tuan Kim. Ketika ia akan memilih, tiba-tiba ia teringat saat pertama kali bertemu dengan pangeran di salah satu sudut ruang kedai tersebut. Ia kembali mengingat kejadian itu. Tentu saja kenangan sedih itu kembali muncul dan membuat mata Haryung berkaca-kaca. Namun ia mencoba untuk menahan dan melanjutkan mencari buku di kedai itu. Setelah selesai mendapatkan beberapa buku, Haryung kemudian beranjak pulang. Dan setibanya ia di depan rumah, ternyata Ahran dan Eunim sedang menunggu. Mereka bermaksud mengajak Haryung minum dan mencoba menghiburnya. Keduanya sempat mendatangi rumah Sahui, tapi ia sedang tidak berada di rumah. Mereka juga sedikit membahas mengenai Sahui dan pangeran. Namun saat itu Haryung mencoba mengalihkan pembicaraan. Namun Ahran tanpa sengaja menyebutkan nama pangeran dan bersulang untuk Haryung. Tanpa disadari, di sampingnya ada Solgum yang mendengar percakapan itu. Seketika Solgum mendadak panik dan mulai menebak-nebak. Ia mengatakan bahwa selama ini yang disebut juru tulis Yi adalah seorang pangeran. Solgum pun panik dan berlari ingin menceritakan kepada teman-temannya. Haryung mencoba mencegahnya dan mengejar Solgum. Ahran pun merasa bersalah atas kejadian itu. Di sisi lain, Tuan Putri sedang berkunjung ke rumah petugas Min untuk sekedar menceritakan keluh kesah kepadanya. Tuan Putri menceritakan mengenai kejadian Pangeran Jin dan Sahui. Tapi justru Tuan Putri tidak menyalahkan keduanya. Ia malah menyalahkan ayahnya Konselor Min yang dengan sadar memaksa putrinya untuk mematuhi segala keinginannya untuk memasuki istana dan menjadi istri seorang pangeran. Sebenarnya hal itu bertentangan dengan pilihan dirinya yang ingin hidup bebas sesuai keinginannya. Dan petugas Min mengerti apa yang dirasakan adiknya itu. Tuan Putri juga berpesan kepada petugas Min untuk memastikan agar ayahnya tidak menghukum Sahui. Hari itu petugas senior yang masuk kantor dengan marah-marah. Ia merasa kesal karena sebagian besar pejabat banyak yang bertanya mengenai rumor pangeran dengan Sahui. Hal itu juga dirasakan oleh petugas lainnya. Seolah-olah para sejarawan mengetahui rumor tersebut. Saat itu Sahui juga tidak terlihat di kantor dan ternyata ia izin karena sakit. Petugas Son ingin sejarawan wanita menjenguknya dan membawakan sesuatu kepada dirinya. Hal yang sama terjadi saat rapat di istana. Salah seorang pejabat sekretariat membacakan petisi yang isinya mengenai rumor yang sedang terjadi. Saat itu Pangeran Jin tidak tertarik membahasnya dan ingin melewatkan petisi tersebut. Kemudian salah seorang pejabat mengatakan bahwa petisi itu dari para bawahannya yang setia. Ia menganggap sejarawan wanita itu sebagai sumber masalah. Mendengar hal itu, Pangeran Jin mulai mengungkapkan tragedi seputar kerajaan yang sama sekali tidak disinggung dalam petisi itu. Pangeran mengatakan para bawahannya hanya tertarik dengan rumor yang tidak jelas dibandingkan dengan kondisi warganya yang sedang menderita. Pangeran juga menambahkan bahwa itu merupakan kesalahan dirinya yang meminta sejarawan wanita untuk menemaninya semalaman. Para pejabat dan konselor hanya diam mendengar perkataan Pangeran Jin. Konselor Min dan salah satu pejabat lainnya melaporkan kejadian tersebut kepada sang raja. Mendengar berita itu, sang raja mulai marah dan mengambil keputusan untuk membatalkan rencana pernikahan Pangeran Yirim dan meminta untuk menyelesaikan rumor itu dengan cepat. Sedangkan di tempat yang berbeda, terlihat Sahui sedang terbaring dan dirawat oleh ayahnya karena demam. Tak lama, terdengar pelayan menyampaikan kabar bahwa Konselor Min datang untuk menjenguk. Saat itu, Sahui bergegas mendatangi Konselor Min. Kedatangan Konselor Min untuk memberikan obat untuk Sahui dan sekedar menanyakan keadaannya. Sahui meminta maaf jika dirinya bersalah dan meminta untuk menghukumnya. Tapi Konselor Min malah memberinya maaf dan meminta untuk tidak melakukan tindakan yang tidak diperintahkan. Pembicaraan itu rupanya didengar oleh ayahnya Tuan Song. Ternyata gerak-gerik dari Konselor Min telah diawasi oleh Pangeran Jin. Dengan cepat berita itu didengar oleh pangeran.
Setelah mendengar kabar tersebut, pangeran teringat cerita Sahui ketika masih kecil. Ia ingin hidup bebas meskipun miskin sekalipun. Sahui dan Pangeran Jin mempunyai perasaan yang sama, yaitu menginginkan kehidupan bebas untuk menjalani takdir. Keesokan harinya di istana Noxodang, Pangeran Yirim terganggu dengan suara berisik dari Kasim Sambo. Ia pun segera terbangun dan melihat Kasim beserta 2 pelayan sedang merangkai bunga. Mereka melakukan itu untuk merayakan ulang tahun Pangeran Yirim yang menginjak usia 20 tahun. Kasim dan kedua pelayan itu segera mempersiapkan makanan serta menghias ruangan pangeran agar lebih meriah. Tak berselang lama, ia mendapat panggilan untuk bertemu dengan Ibu Suri. Sesampainya di ruangan Ibu Suri, pangeran bertemu dengan Heryung yang keduanya saling bertatapan. Ibu Suri pun mengucapkan selamat kepada pangeran dan bermaksud mengajak pangeran untuk berkunjung ke suatu tempat. Selama perjalanan, pangeran tidak begitu curiga dengan tujuan kepergiannya. Namun sesampainya di suatu tempat, Ibu Suri nampak sudah mempersiapkan altar untuk penghormatan. Ibu Suri mengatakan jika itu adalah makam Pangeran Huyong Yigom. Pangeran Yirim sedikit terkejut mendengar namanya dan mengatakan itu raja yang dilengserkan oleh ayahnya. Ibu Suri meminta pangeran memberikan penghormatan. Rupanya tindakan Ibu Suri terdengar sampai ke sang raja. Saat itu sang raja ingin agar kejadian ini tidak terdengar sampai ke konselor Min. Tapi ternyata ada mata-mata konselor di istana yang membocorkan informasi itu dan memberitahukan kepada konselor Min. Terlihat konselor akan menyusun rencana untuk melakukan tindakan kepada pangeran. Sementara itu, Pangeran Yirim mendapatkan jamuan makan dari Ibu Suri sebagai hadiah untuk dirinya. Ibu Suri ingin segera mencari pengganti untuk calon mempelai pangeran. Tetapi pangeran mengatakan untuk sementara tidak ingin menikah dan belum siap menerima orang lain di hatinya. Ibu Suri memberikan pengertian bahwa pangeran sudah cukup dewasa dan bijaksana untuk menjadi seorang suami. Ibu Suri juga meminta pendapat kepada Heryung mengenai sikap sang pangeran. Heryung dengan jelas mengatakan bahwa pangeran sudah cukup bijaksana untuk menjadi seorang suami dan sangat beruntung bagi wanita yang bisa bersamanya. Mendengar itu, Ibu Suri mengajak Heryung minum bersama dan merayakan ulang tahun pangeran. Setelah selesai makan bersama, Heryung akan pamit menuju tempat istirahat. Namun setelah pergi, pangeran menghentikan langkahnya. Pangeran mengatakan untuk bersikap santai dan jangan canggung karena masalah pribadi. Bersikaplah seperti sejarawan biasanya. Pangeran juga menambahkan, anggap tidak terjadi apa-apa dan akan berusaha melupakan segalanya. Kemudian ia pergi meninggalkan Heryung. Mendengar itu, Heryung merasa tidak nyaman dan mencoba untuk tetap tenang. Saat itu, Inspektur Go dan Mohua berkunjung ke ruangan Ibu Suri. Sebenarnya, maksud dan tujuan Inspektur Go untuk membantu Ibu Suri melaksanakan tugasnya, serta menebus dosa kesalahan 20 tahun yang lalu. Namun, Ibu Suri sudah mengenal lebih dulu mengenai Inspektur Go. Dan ia juga sempat marah karena surat yang dikirim Inspektur menjadi awal pemberontakan terhadap Raja Yigyeom dan membuat raja meninggal serta seluruh sejarawan dibantai. Tapi akhirnya Ibu Suri mengizinkan Inspektur Go membantunya hingga Pangeran Yirim menjadi raja. Di sisi lain, nampak pangeran sedang bermimpi di mana ia bertemu dengan raja terdahulu dan menuntunnya ke suatu tempat. Kemudian, sosok sang raja itu memasuki suatu ruangan tertentu. Tak lama, pangeran terbangun dan keluar ruangan untuk mencari udara segar. Pangeran berjalan di depan ruangan dan berusaha berpikir mengenai mimpi tersebut. Tanpa sengaja, Heryung sedang berada di sana dan melihat kedatangan pangeran. Ia pun memutuskan akan pergi. Saat akan meninggalkan tempat itu, pangeran mengetahui kehadiran Heryung. Pangeran menyapa Heryung dan sedikit membahas mengenai kejadian hari itu. Ia merasa ada yang aneh dengan Ibu Suri, sebab tak seperti biasanya anggota kerajaan melakukan ziarah ke makam raja yang dilengserkan. Ia pun mencoba mencari tahu alasan atas tindakan Ibu Suri tersebut. Setelah kejadian itu, Heryung kembali ke ruangan, namun saat di perjalanan, ia melihat kakaknya yaitu Inspektur Go bertemu dengan Mohua. Heryung pun mencoba menebak-nebak pertemuan kedua.
Hari itu, Ibu Suri dan sang pangeran memutuskan untuk pulang ke istana. Namun belum jauh dari penginapan, rombongan mendapatkan ancaman yang ternyata ditujukan kepada Pangeran Yirim. Dalam kekacauan itu, banyak pengawal istana yang cedera. Dan saat itu, Heryung mencoba menyelamatkan pangeran. Keadaan semakin panik ketika para gerombolan itu tidak henti-hentinya menghujani dengan anak panah. Heryung pun berhasil membawa pangeran ke tempat aman. Tetapi saat itu terlihat Heryung begitu panik. Dan pangeran yang melihatnya segera mendekap Heryung. Ia mencoba memberikan ketenangan. Dan tak lama serangan dari segerombolan itu pun berhenti. Dan tanpa disadari ketika pangeran melepaskan dekapannya, satu mata anak panah mengenai punggung pangeran yang membuatnya pingsan. Heryung pun segera meminta pertolongan dan kembali ke penginapan. Pangeran Jin mendengar berita itu kemudian bergegas pergi menjemput Yirim untuk pulang. Ia juga membawa komandan militer beserta pasukannya. Sedangkan sang raja yang mengetahui itu ulah Konselor Min merasa marah dan tidak akan memaafkan perbuatannya itu. Tapi Konselor Min berdalih bahwa Pangeran Yirim merupakan putra pertama raja yang dilengserkan. Dan juga Ibu Suri sebagai dalang dari orang-orang Seorawon. Konselor Min merasa jika mereka pengkhianat dan pantas untuk dibunuh. Sedangkan di kantor sejarawan, petugas Kim memberikan kabar mengenai rombongan pangeran dan Ibu Suri. Mereka nampak kaget dengan berita itu. Sedangkan petugas Min menanyakan tentang keadaan Heryung. Tapi petugas Kim tidak mendapatkan jawaban darinya. Kita kembali ke Heryung yang sedang menunggu Pangeran Yirim dirawat. Terlihat para pelayan yang lalu lalang membawa perban yang digunakan pangeran. Tak begitu lama, anak panah itu pun dapat dicabut. Dan saat akan dibawa keluar, Heryung mencoba membantu membawakannya. Ia pun kembali teringat akan kejadian di mana ia dilindungi oleh dekapan pangeran. Namun tak lama, perhatiannya itu tertuju di anak panah yang melukai pangeran. Ia sedikit kebingungan dengan mata anak panah yang tumpul. Heryung pun segera pergi ke tempat para pengawal dirawat. Ia mendapati mata anak panah yang sama dan rata-rata para pengawal hanya mengalami luka di tangan atau di kaki. Karena merasa penasaran dengan kejadian itu, Heryung mencoba datang kembali ke tempat awal penyerangan untuk mencari bukti lebih banyak. Setibanya Heryung di lokasi kejadian, ia segera memeriksa sekeliling dan menemukan busur yang digunakan gerombolan tersebut. Ia merasa ada yang aneh dari kejadian itu. Malam harinya, Pangeran Jin sampai di penginapan dan segera menemui Yirim. Ia terlihat sangat khawatir dengan keadaan adiknya itu. Tak berselang lama, Heryung datang dengan membawa beberapa bukti berupa busur dan anak panah yang mengenai Pangeran Yirim. Pangeran Jin yang melihat itu ikut menguji kekuatan busur dan ternyata ikatan pelontarnya dibuat kendor sedangkan mata anak panahnya dibuat tumpul. Heryung mengatakan jika ini bukan penyerangan melainkan seolah-olah dibuat seperti itu. Dan Pangeran Yirim dapat menyimpulkan jika penyerangan ini terjadi karena pangeran mendatangi makam raja yang dilengserkan. Setelah bertemu dengan Pangeran Yirim, kemudian Pangeran Jin bertemu dengan Ibu Suri. Pangeran menanyakan keadaan Ibu Suri dan memberikan saran untuk tidak lagi mendatangi makam tersebut. Namun Ibu Suri menolak saran tersebut karena Ibu Suri berpendapat bahwa dirinya hanya berziarah setahun sekali dan makam yang ia datangi adalah makam putranya raja terdahulu. Mendengar pernyataan itu, Pangeran Jin menambahkan bahwa raja terdahulu telah dihukum karena berkhianat. Tetapi Ibu Suri mengingatkan bahwa yang ia dengar belum tentu sama dengan yang terjadi sesungguhnya. Kemudian Pangeran Jin pun meninggalkan ruangan Ibu Suri. Di tempat yang terpisah, Heryung sedang merapikan tulisan di buku catatannya. Tetapi ia terus berpikir kejadian di hari itu. Heryung memutuskan untuk menemui Pangeran Yirim. Namun pangeran juga sudah menantikan kehadiran Heryung. Mereka menyempatkan berjalan-jalan di sekitar penginapan. Heryung mengatakan jika pangeran tidak tertarik masalah politik dan tidak berbuat kejahatan, tetapi mengapa menjadi sasaran penyerangan. Pangeran kemudian teringat saat dirinya di kantor penyidik dan bertemu dengan orang yang menodongnya. Saat itu pangeran ingin mencari tahu tentang buku kisah Hodam. Pangeran juga teringat ketika ia menemukan batu nisan yang bertuliskan Hodam dan Yongan.
Haeryung kembali teringat jika Yeongan adalah penulis buku Cacar Sapi. Haeryung pun menyimpulkan jika Hodam, Yeongan, dan tabib wanita itu saling berhubungan. Haeryung ingin melihat nisan tersebut, tapi pangeran mengatakan jika batu nisan itu sudah hilang. Dan Kasim Sambo mengatakan jika itu hanya mimpi. Mendengar kata mimpi, pangeran teringat akan mimpinya kemarin malam. Ia pun mencari ruangan yang ditunjukkan oleh raja sebelumnya lewat mimpi. Dan ternyata ruangan itu memang ada. Kemudian pangeran Yiri memasuki ruangan itu bersama dengan Haeryung. Di dalam ruangan itu terdapat gambar raja terdahulu, yaitu Raja Huiyong. Tetapi Haeryung tidak asing dengan wajah sang raja. Kemudian ia teringat dengan wajah itu yang dahulu pernah ia temui sewaktu kecil dan memberitahukan jika namanya adalah Hodam. Kemudian Haeryung menyadari jika Raja Huiyong adalah Hodam. Keduanya pun saling bertatapan dengan penuh tanda tanya. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Gamsahamnida.